Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahbar. Hadratul ulama al-muhtaramin, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah, ashab al-madaris, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasulullah masih hidup, maka kebenaran ada pada Rasulullah seorang. Perkataannya pasti benar, perilakunya, sikapnya pasti benar, keputusannya pasti, perkataan, perilaku, keputusan namanya sunnah. Apa namanya? Maka kalau kita berpegang teguh dengan ngikuti dengan perkataannya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, keputusannya Rasulullah, kita namanya ahlus sunnah. Perkataan Rasulullah, Rasul bersabda, qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Carane wudu, carane sholat, carane mimpin keluarga, carane menerima tamu. Ketika Rasul lagi sedih, lagi gembira, lagi susah, lagi senang, carane beliau mimpin perang, mimpin masyarakat, arane perilaku. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Nomor 3 yang banyak orang nggak tahu ini, banyak orang nggak tahu. Sing ngucapaken, sing ngomong bukan Rasulullah. Sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Paham betul? Sing ngomong dudu Rasulullah, sing lakoni dudu, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, benar, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa? Ajak lalen. Jadi sunnah telu, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Contoh, sahabat Bilal setelah wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Coba Rasulullah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Bener Bilal, bener. Jadi panjenengan menawi wudu, sholat zuhur masih suwe, sholat fardu masih suwe, rakaat. Duduk qobliyah sholat masih suwe, sholatnya apa? Ba'diyah wudu. Bener Bilal. Jadi nglakoni sholat 2 rakaat sawise wudu, arane ba'diyah wudu, menjadi sunnah. Padahal yang pertama ngelakoni sanes Rasulullah, tapi sahabat
Ana maning sing ngomong dudu Rasulullah, dan Rasulullah tidak perintah tapi dibenarkan jadi sunnah. Contoh ngalem muji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten sokan wong kon muji-muji lek zaman kiyen anggota DPR maju bayar wong kon muji-muji, bayar wartawan kon muji-muji. Calon bupati bayar wartawan kon muji-muji kan ngoten nggih. Rasulullah tidak pernah minta dipuji. Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan, tidak disalahkan, maka menjadi sunnah apa? Takririyah. Baru saja Rasulullah selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul. Tiba-tiba ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Saparane wangel wis angel biasanya Sukardi Toto biasanya. Ka'ab bin Zuhair tiba-tiba muji-muji Kanjeng Nabi di depan orang banyak, di depan Rasulullah juga. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Rasulullah, sungguh engkau pemimpin yang sukses, pemimpin besar yang sukses, berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan, khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabat, tapi berhati berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dilem oleh Rasulullah, tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah waktu itu sedang kemulan selimut, spray sing lurik-lurik regane 400.000 made Cina. Spray kah, lurik kah? Bahasa Arab selimut lurik-lurik burdah apa? Kalau selimut polos batoniyah muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Ahli surga engkau bakal lungguh duduk hamparannya selimut polos batainuha dibikin dari istabrak. Engkau di surga batainuha selimut polos, maka selimut lurik-lurik apa? Ini kenang-kenangan dari saya sebagai terima kasih saya dipuji, kira-kira itulah. Sing boten percaya, ayo lunga karisun ning Turki, ning Istanbul, manjing ning museum Topkapi. Masih wonten burda Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah mendengarkan pujian. Ini fakta, nggak bisa dibantah, ini fakta. Beda kalau dalil, maka dalil ayat lawan ayat, hadis lawan hadis, tukaran kah? Bagi dibeli, siapa yang bisa melawan? Fakta ini buktinya ini, masih wonten buktinya. Burda Rasulullah
yang diberikan kepada Ka'ab setelah mendengarkan pujian. Sing beli percaya ai lunga karo ning Turki tiket tunggu dewek. Percaya mboten? Setelah itu setiap ada syair qasidah yang isinya muji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Banyak, ada 4 jilid. Syair yang memuji Rasul ada 4 jilid. Dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang paling terkenal di Indonesia Burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Apa? Wong Iskandariyah, Mesir. Beliau murid Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Tersadili ya kan? Yang Mesir. Asyadili murid Syekh Abdus Salam bin Masyish. Kuburan di kota Titwan, Maroko. Abdus Salam bin Masyish murid Syekh Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth, penolong. Gelare wali penolong Al-Ghauth. Kuburannya ning kota Wahron Aljazair. Kali ngandel belah kula ngalih manus kali ngandel deh. Ngandel beli. Kali ngandel malah kula ngalih mana wis. Nah, Syekh Al-Busiri sakit stroke beli bisa tangis sebulan. Ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan sering ngimpi ketemu Rasulullah? Dereng? Ngimpi ketemu pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan mengarang syair yang isinya muji-muji panjenengan. Minta izin Rasulullah. Ya, silakan saya izinkan. Dalam mimpi itu. Seminggu ngimpi ketemu maning. Sudah selesai Rasulullah. Samu rampung, wis pragat ngarange. Deleng serok, wacan izin pengen krungu kata Rasulullah. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mendengar pujian tuh. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran, besoknya waras bisa mlaku maning. Percaya mboten? Lamun sambil percaya alhamdulillah kula mun percaya. Bagian dewekan kan. Percaya mboten? Endi budaya apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatadam anjara mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq ya himi ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimin. Beli apal beli? Apal saya semelu saya apal apa yo? Dangdutan teh. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami wa athbata al-wajdu khatai 'abratin wa dhana mital bahari 'ala khaddaika wal 'anami. Artinya amin tadzakkuri jiran bidi salam mazat tadam'an jaro min muqlatin bidam. Kenapa engkau selalu menangis
tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang panas di desa Kadimah, atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah, nangis terus? Saya kelihatan sekali bekas air mata di pipinya, sama kelihatan sekali bekas tanda air mata mengalir terus. Kenapa kamu nangis terus? Apalagi kan kalau wong wadon ta? Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa arqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi kangen seseorang, lagi rindu seseorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa? Jawab, siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'amin huwal habibul ladhi. Wis, kun biasa ngapal wis, kun wis. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ini berjanji anak. Yang sedang kurindukan, kukangeni, kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan dan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan besar, problem besar. Hanya Rasulullah yang kuharapkan pertolongannya. Percaya mboten? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Bengen suara isun enak bengen. Ken wis tua wis 72, umure kula wis 72. Putu 10, masyaallah. Putu paling tua ning Australia lagi S2 malah. Wis S2 lagi S2, putu isun paling gede, umur 23. Bengen suaranya enak kula, rada enak juga. Apa artinya? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Orang-orang yang banyak dosanya kayak kula, contohnya datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu, di depanmu Muhammad. Kemudian Rasulullah ikut mendukung, ikut memohon, ACC ikut memohon agar engkau diampuni, agar orang itu diampuni, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, lawajadullah, pasti Allah ngepura dosane wong kunku. Paham mboten? Panjenengan ziarah teng Madinah, istighfar
ningiringan Kanjeng Nabi istighfar. Syaratnya Kanjeng Nabi dukung. Kanjeng Nabi dukung melu jaluk kenang pangapura nggo sampean, pasti Allah ngapura dosa sampean. Jadi masalah Kanjeng Nabi dukung boten masalah umum. Tapi Kanjeng Nabi dua hak prerogatif menolong siapa yang ia kehendaki. Paham boten? Warane Kanjeng Nabi mempunyai hak memberi syafaat kepada siapa yang ia kehendaki. Pun ana maning contohnya gitu. Ana satu suku kecamatan gampang satu kecamatan gampangane satu suku arane suku Mudor. Suku apa? Semua sekecamatan Mudor mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad wong edan, Muhammad tukang sihir, tukang sulap. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Paceklik pitung. Kaum Nabi Yusuf kah? Bener. Suku Mudor, kecamatan Mudor, krisis air, krisis pangan, langka banyu, langka gandum, langka jagung. 7 tahun terpaksa datang ke Madinah, dipimpin rombongan, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Katakan Kanjeng Nabi. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Dari Mudor. Biasanya nyaci maki kin merenar, arep ngebom dah. Ada apa? Ada apa kamu ke sini? Tujuannya apa kamu ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tadmi litatuha وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سنتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعريز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Dari mana? Dari suku Mudor. Ada apa kemari? Jawabnya, Atainaka ya khair bariyah litarhamana. Kami datang menghadap engkau agar engkau merahmati kami. Agar engkau merahmati litarhamana. Boten dilarang aku, gak dilarang tuh. Kanjeng Nabi boten ngomongnya tuh. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya, musyrik. Enggak tuh, enggak. Paham betul? Yang saya maksud paham gak cerita ini? Jadi ada orang minta rahmat, ini Kanjeng Nabi, beri dilarang. Enggak kan juga, jangan minta rahmat sama saya, musyrik, sesat. Kalau minta rahmat sama Allah, boten itu. Atainaka nashku hittatan jalamul sab'i sinin. Kami datang kepada mengadu 7 tahun gak ada gandum. Wala syai'a mimma kunna sendal siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput di padang pasir. Fantari dini antari dunyana. Engkau harapan kami urusan agama, urusan dunia. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Kami harapkan pertolonganmu wahai Muhammad. Setelah mendengarkan syair itu, Kanjeng Nabi lah dongak kenang.
Allahumma asqihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan berahmat dan barakah, bukan hujan malapetaka, longsor atau banjir. Mereka wong-wong maukah masih ning Madinah ning kali Mudhar usudan, percaya mboten? Arane Kanjeng Nabi gelem dijaluki syafaat, paham mboten? Berarti minta syafaat kepada Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah, pinter. Kalau ngomong goblok kan, bismillah ngomong goblok ya. Arane sunnah apa? Ayo, kalian beli. Sunnah apa ya? Takririyah. Alhamdulillah paham. Sunnah takririyah arane. Jadi sampai sekian maca Barzanji, maca Deba, maca Burdah, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Percaya mangga, mboten apa-apa. Sing percaya pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak akan mendapat syafaat Rasulullah. Orang percaya aja. Percaya mboten? Itulah Rasulullah SAW. Kita ikut sunnahnya berarti kita ahlus sunnah. Saya Rasulullah wafat, ninggal santri-santri ya, murid-murid ya, namanya apa? Sahabat. Namanya apa? Santri Rasulullah. Kata sekedik. Kalau kata bahasa Arabnya jamaah, wong akeh. Mal jamaah apa mana? Mal jamaah apa mana? Wong akeh. Jadi santrinya Rasulullah dinamakan Jama'atus Sahabat. Lah, santri Rasulullah juga membawa kebenaran, membawa perkataannya benar, perilakunya, keputusannya. Kalau kita ikut keputusan sahabatnya Rasulullah, santrinya Rasulullah, kita berarti wal jamaah. Apa? Paham? Alhamdulillah. Contoh. Waktu Rasulullah masih hidup, waktu Rasul masih sholat taraweh berjamaah 8 rakaat. Karena apa? Takut khawatir kalau sholat taraweh menjadi fardu. Rasulullah khawatir kalau sholat taraweh jadi fardu. Kasihan kalau jadi fardu, wah dikuat nggak pirang bakal. Jadi kudu jadi fardu cukup 8. Tapi Rasulullah pulang ke kamar nambahi dewek. Bu pirang rakaat mbuh. Lah sahabat sing ditinggal di masjid, ana sing bubar. Ana sing rusakan. Ana 100 rakaat, ana 1000 rakaat. Orang karu-karuan lah, daripada. Begitu pula zaman Khalifah Abu Bakar, mengkon juga daripada sholat tarawih bu. Jamaah ping 8 rakaat, seterusnya mau dewek beda-beda. Bareng zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau sebagai pemimpin khalifah ulil amri memutuskan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusannya Sayyidina Umarku bener tak salah. Jadi sampai melu sholat tarawih 20 berarti wal jamaah. Paham mboten? Sampai tarawih 20 rakaat bener tak salah?
karena ikut perilakunya, kelakuannya lah, atau yang dilakoni oleh atau keputusannya jamaatus sahabat. Sahabat manut kabeh, langka sing ya langka. Sayyidina Umar memutuskan tarawih 20 rakaat jamaah, nurut kabeh, langka sing ngeyel. Wah beli sih wulu be ya karepe ngono. Beli tarawih beli apa-apa kata sunnah. Beli tarawih beli apa-apa lah. Baik, lagi zaman Sayyidina Umar sih memutuskan 20 rakaat nurut kabeh sahabatnya ku. Masyarakat nurut kabeh beli kaya wong. Nah, kalau kita ikut sunnahnya Rasulullah yang 3 macam tadi, jangan ngeling. Kalau kita ikut sunnahnya Rasul yang 3 macam, apa? Iqaliyah, fi'liyah, dan kita ikut kelakuan atau keputusan jamaatus sahabah, santri kanjeng Nabi zaman sahabah, berarti kita ahlus sunnah wal. Alhamdulillah paham. Ana maning contohnya, sing penting kan contoh sing penting mon. Kata contohnya sih. Waktu kanjeng Nabi masih urip, tidak ada perintah nulis Quran. Betul. Jadi sahabat itu langkah sing nulis Quran, sing sampai sempurna. Anak sahabat nulis surat Yasin, anak surat Baqarah, ada tulisan surat Yusuf. Langkah. Tidak ada sahabat satupun yang mempunyai tulisan Quran 30 juz. Nggak ada. Karena Rasul nggak perintah. Tapi apal kabeh tapi. Gua bakal apal kan beli buku tulisan ya. Sampean apal Fatihah apa? Kulhu apal. Falak, Anas, butuh tulisan boten. Boten sapal wis kulhu, falak, nas, alif lam mim, apa ya? Ayat kursi, ilmu samawat apal. Ya yo modal tahlil. Modal lur berkat kudu apal. Butuh tulisan beli. Oh, butuh maca beli, mbak tahlil maca. Butuh maca beli. Boten wis apal. Sahabat kabeh apal Quran, enggak butuh tulisan. Nah, bareng zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dunia. Kata Sayyidina Abu Bakar, nggak mungkin Quran ini dihafal semua orang Islam ngapal Quran, nggak mungkin. Orang Islam semakin bertambah, jumlahnya orang Islam semakin, nggak mungkin apal semua, nggak mungkin. Wong bodoh kon apal Quran kabeh, nggak mungkin. Harus ditulis musyawarah. Ya katanya gue Abu Bakar musyawarah. Kalau teman-teman semua Umar apa diskusi gimana? Keputusan ditulis. Maka membentuk tim penulis Quran wong 10. Ketua sahabat Zaid bin Thabit. Siapa? Anggotanya Ibnu As bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Muawiyah, 10 orang lah. Tulis. Saya tulis dibagi di kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Yaman, bagi-bagi. Kamu pedoman. Ternyata lama-lama baca Quran satu kota dengan yang lain beda-beda, nggak sama baca Qurannya. Wah, ketika Khalifah Utsman, Quran di seluruh kota-kota ditarik ke Madinah. Ayo tarik ke Madinah semua. Tulis ulang. Ditulis ulang. Selesai dari tulisan beres, yang lain bakar. Ini aja nih yang jadi yang patokan ini. Ayo bagi kota-kota, yang lain bakar. Maka singau zaman kuwen sampai sekian arane mushaf Utsmani. Arane apa mushaf? Mushafe Bang Utsman dagang bakso ning Megu. Dudu mushafe Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah nomor 3. Bon. Sayyidina Utsman nulis Quran ku bener ta salah?
Kanjeng Nabi mboten perintah lho. Kanjeng Nabi mboten perintah mboten. Tapi Abu Bakar tulis, kemudian Sayyidina Utsman secara resmi standar Quran satu versi lah. Standar Mushaf Utsman sampai jam kian. Bener tak salah gitu. Maka kita ikut Sayyidina Utsman, baca Quran yang kita pegang ini namanya kita wal jamaah, paham boten? Jadi kita ahlus sunnah wal dipoyoki ya bagian, bukan nasi moyoki ya bagian. Harusnya jangan tukang luru berkat ya bagian. Bapak nekula uria bro, bapak nekula uria tukang luru berkat, masya Allah. Bakat teka olinda separo. Lalu apa mending? Daging seiris, ayam sikil, pupu, mending salake siji, gedangnya siji, multi gizi tapi siji-siji. Anake 5 lanang kabeh. Dikon mangan, ayo mangan. Bareng wis mangan, ayo kabeh dolan. Alhamdulillah Pak, ya mboten sombong nggih, mboten sombong. Anaknya bapaknya kula 5 lumayan kabeh, lumayan. Nomor 1 Kiai Ja'far almarhum nggih. Lumayan, ketua Sulama Cirebon. Nomor 3 Mustafa Akil, lumayan mboten? Lumayan. Nomor 3 wafat wis Asin, nomor 4 Asin. Yang mulanya Fatul Mu'in Alfiyah. Nomor 5 Amillah keluar Al-Azhar Mesir. Nomor 2 kula ya lumayan, timbang sepi lah, timbang sepi sih lumayan lah. Terpikir-pikir kenapa ya bapak Anisun anaknya 5 lumayan kabeh, sebab dipakani berkat. Belum tentu anak dikasih uang proyek, markup proyek, korupsi proyek, anggaran. Paham boten? Ngemplang pajak, nguntal duit rakyat. Ayo pak dengan anaknya narkoba bakal. Jangan jadi anak yang bagus, potong telinga saya. Dipakani barang haram, terus kongon jadi bocah bagus, potong telinga saya. Paham boten? Tapi pikir anaknya bapaknya kula 5 kok lumayan kabeh. Ya beli bodoh-bodoh banget lah, lumayan lah. Bring sinang. Kesebab itu pakane. Paham, alhamdulillah. Quran waktu ditulis zaman Sayyidina Utsman, kula gak ada. Kula gak ada fotokopi, kula gak ada. Tulisan Arabeku, tulisan Quraneku beli sempurna. Titik bae langka, titik langka. Jadi ba ta sa nun ya pada. Jim ha kha pada, dal dal pada, ro zai pada, sin shin langka bedane. Kula beli bisa maca. Duit beli bisa maca kula. Tapi sahabat apal kabeh dibutuh tulisan atau titik kayak gimana? Bareng umat Islam semakin bertambah, maka tulisan Arab butuh disempurnakan. Tahun 19 tahun 59 Hijriah, ada orang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Gawe titik wadi'un nuqat ala huruf, titik siji ngesor, titik loro dhuwur, titik telu dhuwur, jim ning tengah siji, hak non titik kok dhuwur. Baru wong gampang maca Quran. Ana bedanya huruf satu sama lain. Tuh jasa Abul Aswad Ad-Du'ali itu sahabat itu tabi'in. Wis ana titike masih kangelan, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam tahun 170 Hijriah, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Gawe
harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, siapa sing gawe? Nembe terang tulisan Arab baca Quran gampang. Misalnya harokatnya ada titiknya. Tapi masih akeh wong maca Quran beli bener. Wong Banyumas sama Jamkin, Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara. Hari maca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Ali ngundang kula Kyai Sangit ngakir, masyaallah. Maka ada seorang ulama berjasa besar ngarang gawe ilmu arane ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu untuk memperbaiki baca ilmu tajwid. Aran siapa ngarang siapa? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Baru ada istilah idhar, ikhfa, iqlab, idgham, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz. Baru tuh. Wis, tahun berapa? Tahun 224. Itu Kanjeng Nabi wafat 200 tahun luwih baru ada ilmu taj. Ya Allah, jasa ulama ku. Ini cerita saja ini. Lah sekian Quran wis ana titike sing gawe sapa mau? Khalil, salah. Wis ana harokate, sing gawe sapa mau? Wis ana ilmu tajwid sing gawe. Tinggal kita rajin maca Quran. Tangi turu sadurunge nggo ngomong karo wong, ayo ngomong karo Gusti Allah dingin maca Quran. Senajan satu halaman. Terus kuntoi ngomong karo wong lanang karo wadon srok. Ya pertama kali tangi ngejak ngomong karo kalamullah maca Quran. Pun mangga insyaallah barakah uripe. Oleh karena itu hal bihal ini juga termasuk apa? Termasuk amaliyah Islam Nusantara. Ning ngarep langka. Ning ngarep iku bakar raya wontene saling mendoakan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in kulla amin wa antum bi khair. Moga-moga kita kabeh menjadi orang yang kembali ke fitrah suci bersih kayak bayi waktu dilahirkan gak punya dosa. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang melawan hawa nafsu, angkara, murka, ambisius, rakus, tamak, wal faizin artinya. Lalu moga-moga Allah menerima ibadah kita. Moga-moga kulla amin antum bi khair. Moga-moga tahun ngarep ketemu maning karo bulan Ramadan. Donga langka. Maaf lahir batinnya langka. Malah sing ngerti dari Aidin jaluk pangapura, dari kan Jawa faizin ya sama-sama. Ya. Nah Aidin mana apa? Maaf. Nah Aidin mana maaf. Kalau kau jawab wal faizin, apa artinya? Sama-sama. Ya duduk. Nah, minta maafku budaya Indonesia. Itulah Islam Nusantara. Ning Arab langka. Pulane ning Indonesia ana acara halal bil Bung Karno bengen begitu merdeka pengen ngumpulakan pemimpin-pemimpin nasional acara rayaan silaturahim. Jari Kiai Wahab ya aku Kiai NU tangan kanannya Kiai Hasim namanya Kiai Wahab Hizbullah. Pak, menurut saya jangan silaturahim, kurang keren nama itu. Itu apa namanya? Halal bihalal. Iku kata-kata hal bihalal, halal bahasa Arab, bihalal bahasa Arab. Wong Arab masa ngerti ya?
Apa hal wong Arab bahasa ngerti ya? Langka sih langka nih kan. Bahasa baru langka. Hurufnya lapalnya halal bahasa Arab. Bi huruf Arab. Halal isim kalimat isim bahasa Arab. Ini begitu disusun halal bil halal. Wong Arab nggak ngerti apa ini hal bil halal. Saling memaaf. Maka di sini ada 3 hal yang harus kita bangun dengan hal bihal ini. Ada berapa? 1. Husnul muasyarah. Apa? Ayo kita bangun dalam keluarga intern keluarga kita muasyarah yang baik. Suami sayang karo istri, istri menghormati suami. Ana beli rabi wong wadon bentak-bentak lakine ana beli akeh ana beli wong lanang nempeleng rabine ngomong kasar wadon ya kan ngomong kasar nyengklak nyengit kemuan nyelekit wong lanang beli sabar tempeleng. Ayo kita dandani dengan hal ini namanya husnul muasyarah. Suami terhadap istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, mertua kepada mantu, mantu kepada mertua, ponakan kepada paman, paman kepada. Ayo kita bangun husnul muasyarah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, di antara istri kamu atau suami kamu yang pada belah, di antara istri atau suami kamu sebenarnya musuh kamu. Begitu pula anak-anak kamu musuh kamu. Fadaruhum, hati-hati. Tapi ta'fu kalau kamu maafkan, wa tasfahu kamu salaman, wa taghfiru kamu ngapura, fa innallaha ghafurur. Kalau kita orang tua maafkan anak yang salah, suami maafkan istri yang salah, paman maafkan ponakan yang salah, mertua maafkan mantu yang salah, Allah akan menerima pangapurai. Jadi hikmah halal bil. Kenapa Quran mengatakan diantaranya istri atau suami itu musuh? Musuh bukan berarti harus bacok-bacokan. Bakal lakinya amal soleh, rabine ganggu, musuh harus sedekah aja kakek harus numbang masjid 200.000 aja kakek 100.000 wae ayo mau ketemu kayak beli lakinya harus bantu wong tua lagi sakit lagi butuh duit kan duwe 200.000 rak jarabine 50.000 wae lah aja kakek mau koten mboten musuh. Begitu pula wong wadon arep ibadah lakine asyuk komane gampang ngejak sembahyang komane gampang sembahyang dingin itu jam 3 di rumah zuhur komane gampang daerah bine kayu sembahyang Kang Mas Pak komane parane laki musuh sampean musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Suami yang mengganggu istrinya beramal soleh, istri yang mengganggu menghalangi suaminya beramal soleh, anak yang menghalangi yang menyebabkan bapaknya beramal soleh gak jadi beramal soleh sebenarnya musuh. Istri yang menyebabkan suaminya korupsi, protes terus, rabbinya protes terus, kepaksa korupsi protes terus galak. Gimana? Anak begon itu sebenarnya musuh kamu sekalian. Paham betul? Nomor loro
Siap husnul muasyarah pun? Siap dren. Mulai iki husnul muasyarah. Wujudkan keluarga yang harmonis. Siap? Nah, awas, orang tukaran awas. Nomor loro husnul muamalah. Apa? Sing keras pisan maning. Ayo bergaul, interaksi sing bagus. Karo tangga, karo batur, karo langgan, karo teman-teman semuanya sing bagus. Dilokan bohong, dilokan ngapusi, dilokan manipulasi, dilokan utang ngomong rong minggu, rong tahun dirung bayar. Anak beli kan? Anak beli aku anak beli. Ayo, karo tangga ajalokan tukaran, ajalokan ngapusi bohong, nipu, gimana? Atau ajalo merugikan lah. Merugikan, mencaci maki, meremehkan, walaupun tetangganya non muslim. Coba Kanjeng Nabi dawuh, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa menyakiti non muslim, maka di akhirat nanti berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Jadi mboten kayak ini sampean anak Cina melaku Kristen ayo digarong bayi dirampok bayi. Anak bocah don Cina ayo diperkosa bayi. Dikena dua tangga non muslim harus kita hormati selama dia orang baik. Laisa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i'un. Bukan umatku kalau dia perutnya kenyang tapi punya tetangga kelaparan, muslim atau non muslim. Sampai mangan wareg mangan sate. Sampai mangan wareg turu wareg tanggae Cina Kristen saumpama kelaparan bisa mangan dosa sampean. Bukan umatku. Sampai kayak kun Kanjeng Nabi. Dudu mati sun, wetenge wareg, duwe tangga kelaparan. Senajan non, asal itu orang baik-baik, bukan orang penjahat, bukan bos narkoba atau bos judi, bukan orang baik-baik lah. Wong Buddha, wong Hindu tangga, bagus-bagus biasa orang biasa, bukan pelaku kriminal. Harus kita pergauli dengan baik. Namanya husnul muamalah. Siap kan kun? Awas, bakal kisun kurung tukaran awas. Nih, sawise husnul muasyarah, husnul muamalah, nomor 3 husnul musyarakah. Apa? Membangun masyarakat yang baik, bangsa yang baik, negara yang baik. Ya Allah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum. La khaira pada karo la ilaha babar blas, tidak ada Tuhan kecuali Allah, artinya la ilaha, lakin la khaira babar blas sama sekali tidak ada kebaikan. Fi najwahum, kamu rapat, kamu diskusi, kamu hearing, kamu dialog, gak ada artinya itu. DPR sidang, gak ada artinya itu kecuali illa man amar bisadaqatin. Kecuali rapat DPR membahas kemiskinan, membahas gimana caranya menghilangkan, baru ada baiknya rapat itu, ada nilainya. Bagi Allah ente diskusi, seminar, dialog, musyawarah, DPR rapat, nggak ada artinya kecuali kalau membahas bagaimana menghilangkan kemiskinan.
Gak pantas Indonesia miskin, gak pantas kok. Indonesia miskin lebih pantas. Sumber kekayaan alam itu luar biasa. Emas, berlian, inten, minyak, gas, boksit, mangan, granit, biji timah, biji besi, tembaga, uranium. Ya Allah, emas akan ning kita Indonesia gitu. Toli wong melarat, pantas boleh. Pantas. Maka sebenarnya kewajiban kita semua harus peduli bersama-sama bagaimana menghilangkan kemiskinan. Ini kita fatwain, kita fatwain. Wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa thamanid dawa ujrit tamrid. Kita diperintah memberi, mempertahankan, membela masyarakat dari siapa? Kecukupan pangan, kecukupan sandang, kecukupan tempat tinggal rumah, dan kesehatan. Paham betul? Musliman kana aw ghairu muslim. Jadi kita fatwain. Muslim, bu Kristen, bu Hindu, bu Buddha, Katolik, yang bagus-bagus, baik-baik, harus mangan, cukup pangan, cukup sandang, punya rumah. Muslim bukan muslim. Maka anak siji mati karena tidak makan, dosa kabeh. Nomor siji bupati, nomor loro anggota DPR, ketua DPR, nomor 2 Kapolres. Terus saya nomor 14 ketua NU. Lamun ana wong siji beli mangan mati karena beli mangan, dosa kabeh kita ini. Paham boten? Jadi tidak ada baiknya, tidak nilai baiknya rapat, diskusi, apa namanya, musyawarah, hearing, dengar pendapat, kecuali kalau membahas menghilangkan kemiskinan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Kekayaan alam nih bantek deleng. Ada 50 orang kaya di Indonesia. Nomor siji Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor loro, apa nomor loro? Budi Hartono sing duwe rokok cap jarum atau BCA, Bank BCA, duitnya 150 triliun. Nomor telu Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anak Lim Suliong 600 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 wong Islam Haji Muhammad Rashid. Nomor 40 wong Islam Haji Muhammad Bayu. Tegulati langka. Durung. Bahkan dalam ayat Al-Quran di Pak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampean mati ninggal anak sing melarat. Jadi sampai kudu mati ninggal harta warisan gua anak sing cukup supaya anaknya tidak melarat, beli melarat, tidak diafan. Aja sampean mati ninggal anak turun dzurriyah yang diafan melarat. Jadi sampean kudu sugih ku wajib, melarat ku dosa. Gembuh sugih melarat. Jadi aku lagi jagon tengah-tengah dosa-dosa kabeh nggih. Sayyidina Utsman
Sayyidina Utsman, sahabat Pak. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Wong sugih, sebabnya sugih, loman. Dihitung pirang karung, yang jelas gandumnya diangkut pira 700 onta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, krungu kun, krungu kan manakib nggih. Niku wong Baghdad, kula sing mereka setengah tahun yang lalu yang Baghdad. Suatu hari ziarah kubur Imam Syafi'i yang Mesir. Coba kalau Qadir Al-Jailani ziarah kubur yang Mesir. Yang Imam Syafi'i bareng mau megu SAG belum ziarah kubur, Masya Allah, sarjana alam. Syabul Qadir Jilani waliullah kutub ziarah teng Imam Syafi'i. Mari muslim mereka bareng ziarah teng Dusir Fustat Mesir. Ini ku anak kuburan Syafi'i, Abu Zakaria Al-Ansori, Imam Al-Waqi', Ibnu Hajar Asqalani, kono komplek kono ku. Yang desa Fustat, ada desa Fustat. Wongnya melarat beli dua rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani tuku tanah 10 hektar, dibangun rumah kanggo wong melarat-melarat ning desa Fustat, kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekian masih wonten Pak rusun tulisan yang gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ku wali sugih loman, sampean wali duduk sugih beli loman boten. Telut-telut beli kabeh. Ya Allah. Bon. Siapa maning? Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni teng Mekah. Lah anak Kiai Maimun kabeh murid yang riku mondoke. Waktu bulan kana 700 santri waktu bulan kana. Wis wafat tahun 2006. Murid 700 ditanggung. Mangan, minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan kitab, buku, pulpen, gering sakit diobatin, balik ditiketi. Jadi Habib malah nanggung santri nih. Anak beli Habib kayak kun. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki karena mudah Habib anak Sayyid dan panggilan Sayyid bukan Habib. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki santri 700. Kula bakal mereka, kula jadi santri duduk tapi mereka melu Maulid Nabi lah. Balik pakai duit. Gus Dur sowan tekan terdeng kula. Gus Dur pakai duit, pakai minyak wangi mahal, pakai bahan pakaian, bahan gamis, Gus Dur sorban, pakai oleh-oleh akeh Gus Dur. Kula ya oleh sing ngantre ku. Masya Habib. Beda ya kalau Habib kan beda ya? Beda ya? Habib temenan tak beda yang kayaknya. Syekh Abil Hasan Asyadili kota Syadiliyah yang dia Hizib Nasr pengikutnya waktu kun 6.000 waktu kun beliau hidup pengikutnya 6.000 ditanggung kebutuhannya. Ya Allah, pakaiannya bagus. Syadili pakaian bagus. Waliullah, wali kutub anak papat wali kutub. Syekh Abdul Jilani, Abil Hasyadili, Hasan Arifai, Said Ahmad Badawi wali kutub ku papat. Abil Hasyadili wali kutub pakaiannya saben dina ganti. Regane larang. Jase wol dolmir semeter 12 juta. Klambi jeroe Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta. Sepatu Hermes 20 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Pulpen Montblanc 15 juta. Tas Gucci 75 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton sebotol 7 juta. Bareng sampai sandale Lili, klambi kokoro minggu durung dikumbah, lenga wangi misik 510 gram, mampu bikin orang batuk lah.
tas duduk ecola tas Samsona terdelesi 2,5 juta lah regane, mending lumayan. Tasnya tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Topongnya ireng beli, coklat beli. Ya, ireng campur paingana minder. Coba sepatunya lebih mahal daripada bupati. Jasnya lebih bagus dari bupati. Mobilnya lebih bagus dari bupati. Tidak minder, salaman dengak, bakal salaman dengak. Misal mendingkluk karena melarat, mendingkluk. Pamannya rajin bikin proposal, wah, insyaallah langgar gane wis. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, temen-temen lebih guyon beli. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali ana wong tangis sing kuburan, gede dhuwur, gagah. Ban dipareki mukanya bolong, langkah dagingnya raine langkah dagingnya bolong. Kanjeng Nabi kaget takon malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Itu siapa Jibril? Gagah gede dulu tapi mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan. Coba biasakan kita mandiri jangan bikin proposal. Biasakan. Mau mengadakan pengajian ini, ayo patungan. Sebisa, jangan minta bantuan siapa-siapa. Paham betul? Supaya engkau tangis di kuburan mukanya ada dagingnya, jangan bolong. Ayo suruh tukang jaluk tangis di kuburan bakal bolong, pipi bakal angkat dagingnya. Paham betul? Harus mandiri. Ya Allah. Syabul Hasadili pembantu 16 waliku. Si tukang ngladeni teh dewek, anak tamu nyapu dewek, umba-umba dewek, tukang kebon dewek 16 kayak menteri lah, kayak gubernur, pembantu 16. Mobilnya apa kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda. Tahun zaman kini ke Alphard atau BMW atau Mercy duduk Luxio. Grand Max, ya Allah. Ditumpaki lara kabeh boyoke. Kula bakal ningali ulama Iran, ulama Tunis, ulama Maroko, ya Allah. Kiai-kiai itu mobilnya Pak Plymouth, Caprice, Cadillac. Ini kan langka mobil langka. Amerika, Audi, Mercy, ulama Bu. Masya Allah. Bandingin ulama min ashabil proposal. Ayo usahakan kiai sepatu klambiye jasa mobilnya lebih bagus daripada sepatu pakaiannya bupati. Kita akan lebih percaya diri malih. Paham boten? Boleh kita kudu sugih. Pun husnul musyarakah, membangun bangsa yang baik. Au islahin bainan nas, membangun manusia yang soleh. Nas manusia, masyarakat. Bu yang soleh bukan kiainya. Kiai siapa? Kiai Anu lah, Kiai Ahmad. Kelakuannya bagus, soleh. Ya kiai. Ustaz bagus, soleh kelakuannya. Ustaz soleh. Ya ustaz deh. Lah wongnya pribadi wong iki. Padahal Quran ini islahim bainan nas, masyarakat yang soleh, berdagang soleh, petani soleh, majikan soleh, buruh karyawan soleh. Paham betul? Pakuwu soleh, RT RW soleh, rakyatnya soleh. Sing sugih soleh, sing melarat karena islahim bainan nas namanya. Sing angel. Kan dari kiamat kayak angel. Kapan hal bihala tujuannya membangun husnul musyarakah. Lagi zaman Pak Harto korupsi paling banyak ratusan miliar. Pak Harto ratusan miliar korupsi, pejabat korupsi. Bareng kian 10 tahun kian ratusan triliun. 1 triliun 1.000 miliar, 1 juta, 1 juta 1.000.
Pertamina Bu, tahun 23 korupsi 193 triliun. PT Timah ning Bangka Belitung zaman 10 tahun 300. Kalau nggak tuku kerupuk kita oleh ya. Indosuria 72 triliun, LPEI 11 triliun, Menteri Kominfo 8 triliun, Setia Novanto ketua DPR ketua Golkar kira 2,5 triliun. Jam Pak Harto uang korupsi 1 miliar, 2 miliar atau 10 miliar. Tuku rumah bagus, tuku mobil. Kalau saya mungkin triliun gua apa Bu? Lamun korupsi 50 miliar, tuku rumah sing larang. Harga 20 miliar, tuku mobil sing larang, harga 10 miliar. Lain gua apa kawinannya kena wis lah. Bareng ratusan triliun. Gua apa Bu? Itu namanya bukan merugikan negara, tapi menghancurkan negara. Paham betul? Ada pejabat korupsi 10 juta merugikan negara. 100 juta, 1 miliar merugikan negara. Paham betul? Padahal anak maling manjume sampean nyolong duit 1 juta yang merugikan sampean. Tapi anak maling manjung bersih, sepeda motor, radio, televisi kalau diangkut kabel duit menghancurkan kehidupan sampean. Gitu betul. Lana uang korupsi ratusan triliun menghancurkan kehidupan negara ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Quran Bu Quran. Orang menghancurkan tatanan kehidupan di muka bumi, merusak kehidupan di muka bumi, harus satu, bunuh hukumnya. Kalau nggak bunuh, potong 2 tangan 2 kaki, disalib, terakhir buang ke laut, aw yunfau minal ard. Ini kalau menghancurkan negara. Yas'auna fil ardi fasada, bikin rusak di muka bumi. Kalau korupsinya 100 juta sih merugikan, belum menghancurkan belum. Kalau ratusan triliun menghancurkan, membangkrutkan. Paham boten? Mudah-mudahan dengan hal-hal ini insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Wong beriman kabeh, ibadah kabeh, sing nom pinter kabeh, umai 2 tingkat kabeh, mobile Innova kabeh. Duduk. Ayo kapan gaekun? Kapan? Kapan? Kira-kira kapan gaekun? Oh ya, cup, awas. Kita kadang-kadang isin ya Pak, isin. Negara Cina itu ateis atau berpercaya kalau Gusti Allah, berpercaya kalau Tuhan Cina. Tapi jujur, sing korupsi 1 miliar lebih hukum mati tembak. Di Cina itu negara Cina Pak. Kita isin kayaknya Masya Allah sih, hobi umroh. Tapi korupsi belum menang. Hobi umroh, saben tahun. Setahun pindo malah. Cina coba. Wis ana maning. Negara Mali, Afrika Barat. Ulang ngalamin mana? 6 ormas Islam. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Mat Anwar, mana? Ning kota Tembakto, ibu kota. Iku kota Tembakto Pak. Langka umah ditutup lawange. Langka umah dikunci jendelae, aman. Sepeda motor ditinggal di latar, kunci masih gantung. Ayo coba tak. Coba kau bengi ya.
Sepeda motor tinggal latar, kunci masih gantung. Mobil tinggal, kunci masih ditinggal mobil, dicabut beli. Pulang ngalamin di Australia tahun 2012, muter-muter 6 kota, kalau istri kula selama muter-muter, Melbourne, Canberra, Sydney, Adelaide, Brisbane, terakhir ceramah di Sydney ibu kota. Sugigar balik, duhur ceramah, masjid gede maunya gereja jadi masjid. Asar tersasar belanja oleh-oleh, ya kaos anduk lah oleh-oleh. Oli sekardus gawan yang hotel beresin. HP kula langka mbuh kalen. Tegula itu pojok-pojok berketemu, hilang. Gampang ngono Jakarta suwe iki balik tuku maneh. Bareng kalau Arthur 9:30 bengi ana ngetok pintu. Terbuka petugas hotel karo ana bocah siji nggawa HP. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari-cari siapa yang punya HP ini. Kira-kira HP ketinggalan war priben. Wulan Jepang wis ping 5 Jepang. Aman, tentrem, dan langkah jambret, langkah copet, langkah calo. Malam-malam tenang aman. Pun ning Jepang pada agama dudu Islam, dudu Kristen, agama Shinto arane. Agama animis, agama lokal. Shinto te orang jujur, damai, tentram, disiplin. Ning ibu kota Tokyo semua rameku langkah polisi pribensi supir tertib dewek telung dina be polisi prei priben kada itu Jepang tuh Masya Allah janji kudu tepat kula diterima ning wali kota Nazuma jam 8 jam 8:05 saya baru datang ini mereka sudah gelisah. Ada apa tamu belum datang nih? Apa kecelakaan? Apa sakit dah ning hotelnya? Ya kudu tepat bawa janji. Kayak sampean molor kan ya. Kula janji jam 8. Jam 8:05 menit baru datang. Mereka sudah gelisah. Tamu saya ini apa kecelakaan? Apa sakit? Hidup. Maka kita orang Indonesia biasa molor. Tempatnya musiji. Orang Indonesia tempatnya musiji. Buka puasa. Itu tepat tuh. Ya tepat ya. Buka puasa tepat lah kasih molor. Moga-moga apa yang saya sampaikan wonten manfaat tinggi. Ayo kita bangun husnul muasyarah, rumah tangga yang harmonis, husnul muamalah, bode yang akur, tertib, damai, dan husnul musyarakah, bangsa Indonesia yang damai, akur, solid, tentram, saling menghormati, bersatu, akur. Betul nggih? Beda partai, beda pilihan bupati, beda pilihan presiden, enggak masalah. Tetap kita akur sebagai satu bangsa, satu negara. Beda pilihan bupati atau lurah, kepala desa, silakan saja. Beda partai silakan, tapi tetap akur. Paham betul? Moga-moga untuk manfaatnya. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.